Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Andre Hidayat dari kelas S7C akan mempresentasikan hasil tugas besar stupa saya, yaitu stupa 6 yang berjudul Perancangan Stasiun Kereta Api Bekasi. Ya, di sini akan menjelaskan tentang perancangan stasiun kereta api Bekasi di stupa 6 mengenai transportasi. Untuk deskripsi dan preseden akan dilewat dan kita masuk langsung ke site-nya. Untuk site-nya sendiri saya memilih stasiun Bekasi sebagai perancangan stasiun kali ini. Untuk stasiun Bekasi sendiri terdapat di Jalan Haji Juanda, Kota Bekasi, yang termasuk ke dalam daerah operasi 1 Jakarta. Stasiun ini melayani ribuan penumpang mulai dari KRL dan kereta api lintas provinsi. Lalu untuk kota lokasinya sendiri bisa dilihat di sini, di Jalan IR Haji Juanda, Marga Mulia, Bekasi Utara, Jawa Barat. Untuk stasiun Bekasinya sendiri bisa terlihat di sini terdapat rel dan komuter lain dan tidak ada atap. Kita masuk ke situasi dalam stasiun. Situasi dalam stasiunnya sendiri lumayan rapi dan juga lumayan bersih di dalamnya maupun di luarnya. Lalu untuk situasi di luar stasiun, di sebelah timur, barat, utara, dan selatan juga sudah rapi, tetapi masih ada beberapa di sini yang tidak kondusif, seperti di sebelah utara masih terdapat banyak penjual lalu dagangan, yang kemudian di sebelah selatan masih terdapat angkutan umum yang parkir tidak pada tempatnya. Lalu kemudian zonasinya, di sini stasiun Kota Bekasi masuk ke zona oranye, yang artinya itu berada di zona permukiman, wisata, dan transportasi. Dan untuk luas area sendiri total keseluruhan ada 15.140 meter persegi. Lalu kemudian layout skala makronya, yaitu untuk kondisi kepadatan lalu lintas itu ada di hari Senin sampai Jumat. Yang terpadat ada di jam 6 pagi sampai jam 9 dan juga di jam 5 sore sampai jam 6 sore. Untuk hari Sabtu Minggu kepadatannya terjadi pukul 6 pagi sampai 12 siang dan pukul 5 sore sampai 6 sore. Lalu untuk batasan wilayahnya, di sebelah utara ada Jalan Pusdiklat Raya dan Komplek Pertokoan. Untuk sebelah timur ada Jalan Perjuangan, pintu penyeberangan rel kereta api, dan juga PT Herona Express. Juga ada perempatan di bundaran IR Haji Juanda. Lalu untuk sebelah barat ada Jalan Haji Juanda dan juga ada pintu air. Lalu analisa tautannya di sini berhubungan dengan beberapa fasilitas umum. Di antaranya ada Dinas Kesehatan Kota Bekasi di sebelah utara, dan ada juga di sebelah timur Rumah Sakit Mekarsari. Kemudian di sebelah selatan itu ada alun-alun Bekasi dan Taman Kota Bekasi. Di sebelah utara juga terdapat ada pool atau tempat pemberhentian taksi Bluebird. Dan di sebelah barat ada Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi dan juga Rumah Sakit Hermina Kota Bekasi.
Dan ini untuk penggambaran lokasi site dari Indonesia kemudian ke Kota Bekasi seperti ini, dan ada peta Kelurahan Margamulya ada di sebelah bawah kalau dari peta, dan ini untuk site-nya terdapat luasannya. Untuk analisa SWOT sendiri kami juga memasukkannya karena penting juga untuk keberlangsungan perancangan, yaitu untuk kelebihan dari dalam set itu sendiri. Kelebihan dari set tersebut memiliki potensi karena terlihat begitu banyak jumlah penumpang yang datang setiap harinya. Kemudian ada weaknesses yang dari dalamnya, itu kekurangan dari dalam set tersebut terdapat aliran sungai yang dekat dengan stasiun yang dapat menyebabkan air meluap dan menutup rel. Kemudian ada keuntungan dari luar juga atau opportunities. Kelebihan pada set tersebut apabila set tersebut terbangun yaitu akan semakin banyak mendatangkan pengunjung, dan Bekasi Utara mempunyai stasiun yang besar dan baik. Untuk kelemahan dari luar yaitu terdapat pada set tersebut pada saat proses pembangunannya akan mengalami gangguan lalu lintas dan akan ada pembatasan penumpang. Lalu masuk ke bagian analisa. Analisa di sini terdapat analisa angin, kebisingan, dan matahari. Untuk anginnya sendiri, kami akan membuat menanam pepohonan di tepian site agar mengurangi angin dari luar yang masuk ke dalam site yang bisa menyebabkan kekacauan. Dan juga untuk kebisingan sendiri juga sama, menanam pohon di tepian set. Menanam pohon berfungsi sebagai yang pertama menghalau angin, dan juga yang kedua menghalau kebisingan yang dapat masuk ke dalam site. Kemudian untuk matahari, ini akan memberikan sebuah dinding ataupun kaca agar cahaya matahari tetap bisa masuk dan dimanfaatkan sebagai penerangan. Juga untuk mengurangi pemakaian energi listrik, dan menyediakan juga panel surya untuk menyimpan energi matahari untuk penerangan pada malam hari. Dan untuk analisa penggunanya itu ada pengelola dan pengunjung seperti kepala stasiun dan staf-staf lainnya. Dan untuk pengunjungnya ada anak-anak hingga orang lansia, dan juga terdapat pengunjung difabel. Kemudian masuk ke kebutuhan ruangnya. Di zona 1 ada drop off dan parkir, ini untuk kendaraan di luar. Dan untuk zona 2 untuk pengelola ada ruang-ruang tempat pengelola, yaitu kepala stasiun dan staf-stafnya. Dan untuk pengunjung ada fasilitas seperti ruang tunggu dan sebagainya. Lalu untuk zona 3-nya di sini masuk ke zona semi publik yang terdapat ruang tunggu dan lain-lain yang akan menuju ke zona 4. Dan untuk zona 4-nya sendiri di sini ada semi public, yaitu terdapat di lantai 1 yang berwarna biru. Yang di sana terdapat hanya rel dan peron sebagai lalu lintas untuk kereta api dan masuk keluar penumpang. Dan untuk hubungan ruangnya itu ada zona 1 yang ada di luar, kemudian ada zona 2 yang berada di lantai 2 tadi yang menghubung ke zona 3 dan menghubungkan lagi ke zona 4. Lalu untuk hubungan ruangnya sendiri itu ruang pengunjung atau ruang calon penumpang. Jadi langkah-langkahnya di sini apabila pengunjung datang kemudian menuju ke drop off atau parkir,
Dari kota parkir ini kemudian berlanjut ke lobby, dari lobby menuju ke ruang check-in, atau sebelumnya membeli loket terlebih dahulu baru ke check-in. Kemudian masuk ke dalam gate atau pintu pengecekan, atau dari check-in bisa ke ruang tunggu baru ke gate. Lalu untuk selanjutnya masuk ke peron yang ada di lantai 1 yang ada di dalam stasiun, dan kemudian memilih untuk masuk kereta sesuai dengan tiket yang sudah tersedia. Lalu untuk ruang pengelolanya sendiri itu ketika datang masuk ke drop off ataupun ruang parkir, kemudian masuk ke lobby dan pengecekan melalui ruang keamanan, kemudian masuk ke koridor dan ruang kerja. Dan untuk tema konsepnya sendiri menerapkan tema konsep arsitektur modern dengan bentuk bangunan yang unik dan ditambah dengan tema hemat energi yang akan menambah nilai plus tersendiri untuk bangunan tersebut. Oke. Untuk konsep bangunannya itu ada sistem bangunan bentang lebar, yaitu untuk penutup atapnya dengan menggunakan rangka batang pada atap bangunan. Lalu ada sistem yang terintegrasi menggunakan perangkat PV yang terintegrasi dengan kaca bangunan. Lalu ada sistem bangunan hemat energi yang terdapat penggunaan skylight agar menghemat energi dalam hal pemakaian energi listrik sebagai pencahayaan. Lalu untuk fasilitas umumnya yaitu pengguna stasiun yang tadi sudah dijelaskan, ada anak-anak hingga orang difabel. Untuk fasilitas anak-anak yaitu menjaga anak-anak untuk tidak masuk ke dalam rel, yaitu membatasi dengan pembatas peron. Dan untuk remaja atau anak-anak sekolah yaitu menyediakan air minum gratis untuk menghemat air minum. Dan untuk dewasa itu terdapat ruang menyusui untuk ibu yang sedang menyusui anaknya. Lalu kemudian untuk lansia kami menyediakan juga untuk lift khusus lansia. Dan untuk difabel kami menyediakan juga jalan khusus untuk orang difabel. Dan untuk kebutuhan masanya sendiri yaitu bentuk pertama yaitu dibangun di atas stasiun dengan ketinggian ceiling 6 meter. Jadi dari lantai 1 menuju ke lantai 2 tingginya sekitar 6 meter. Kemudian terdapat 2 lantai. Untuk lantai pertama difokuskan kereta api dan lantai kedua difokuskan untuk pengguna. Jadi semua aktivitas pengguna ada di lantai 2 untuk kebanyakannya. Dan untuk yang ketiga itu ditambahkan pada ruang bagian utara dan selatan yang sama, yaitu untuk menghubungkan antara lantai 1 ke lantai 2. Dan untuk perubahan masa yang ketiga yaitu memberi atap dengan struktur bentang lebar pada untuk penggunanya, dan juga untuk pada bagian peron yang sepanjang 200 meter ke arah barat. Dan untuk keseluruhan bangunan terlihat sederhana, tetapi bangunan tersebut lebih mengutamakan fungsi daripada filosofi. Dan kemudian untuk set plan-nya yaitu terdapat ruang masuk dari sebelah timur dan sebelah utara dan juga sebelah selatan. Yaitu untuk sebelah selatannya sendiri hanya terdapat drop off untuk kendaraannya, dan sedangkan untuk bagian utaranya terdapat tempat parkir dan juga drop off. Dan untuk dari drop off ke ruang pengunjung ini dihubungkan dengan lobby yang terdapat pada gubahan massa tadi, yaitu di sebelah utara dan selatan untuk menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Yang kemudian dari lantai 2 tadi ada ruang tunggu dan ruang check-in dan sebagainya, kemudian dihubungkan ke lantai 1 lagi yang ada di dalam, yaitu ke ruang peron untuk menaiki kereta. Lalu untuk blok lainnya sendiri, di sekitarnya juga terdapat ada bengkel motor PT Herona Express dan ada bundaran juga.
Lalu kemudian untuk denahnya terdapat tangga dan lift sebagai penghubung pada bagian utara dan selatan dari lantai 1 ke lantai 2 dari ruang publik menuju ruang semi publik. Yang kemudian di dalam lantai 1 ini di dalamnya terdapat peron dan eskalator dan juga jalur kereta api dan jalur kereta api, listrik dalam kota. Kemudian pada lantai 2-nya ini terdapat ruang-ruang untuk pengelola, dan untuk di tengah ini terdapat ruang untuk pengelola dan juga ruang untuk pengunjung juga. Yang kemudian setelah melakukan berbagai macam aktivitas seperti membeli tiket dan sebagainya, lalu masuk ke ruang check-in. Di dalam ruang check-in ini kemudian menghubungkan dengan eskalator untuk ke peron dan jalur kereta api tadi. Berikut untuk potongan-potongannya, yaitu ini untuk potongan A, ini untuk potongan B dari sebelah utara, dan ini untuk potongan C dari sebelah timur, dan ini untuk B potongan dari sebelah barat. Ini untuk tampak depannya terdapat ornamen-ornamen pada bagian atap. Kemudian terdapat pepohonan dan kaca sebagai bentuk agar cahaya matahari dapat masuk. Kemudian ini untuk tampak sampingnya terdapat 4 jalur kereta. Dan ini untuk tampak belakangnya di bagian utara sama dengan tampak pada bagian selatan, tidak berbeda. Ini untuk tampak samping di bagian barat. Lalu kemudian ini untuk 3D eksteriornya. Pada bagian atap terdapat ornamen untuk cahaya matahari agar bisa masuk, dan untuk pada bagian atas ada skylight, dan juga untuk tempat air hujan agar tidak mengenang di bagian atapnya, karena atapnya ini hanya kurang lebih 10 derajat untuk atapnya, pemiringan atapnya. Dan di sini juga terdapat kereta dan jalurnya, ada 4 jalur kereta. Dan ini untuk parkirannya, ada 4 parkiran. Ini lebih detailnya, terdapat pepohonan yang untuk menghalangi kebisingan dan angin tadi. Dan parkiran juga kami menyediakan parkiran yang luas, dan terlihat ada kaca agar matahari dapat masuk ke dalam sebagai pencahayaan yang alami. Kemudian di sebelah selatan tidak adanya tempat parkir, hanya ada drop off. Lalu kemudian di kondisi selatan, di sini kami menyediakan halte sebagai penghubung atau jalur terintegrasi dari stasiun ke angkutan umum seperti bus dan taksi. Di sini juga ada pepohonan agar kebisingan dan angin berkurang. Demikian untuk perancangan stasiun kereta api Bekasi dari saya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.